sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik di mata kuliah Tata Niaga Usaha Peternakan. Pada pertemuan pertama ini, Bapak yang akan menyampaikan materi sampai dengan 5 pertemuan ke depan. Pada minggu pertama ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan tata niaga. Karena konteks bahasan kita peternakan, maka secara garis besar nantinya kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan tata niaga peternakan. Tata niaga peternakan atau pemasaran produk-produk peternakan pengertiannya berbeda atau akan lebih luas dari pengertian pasar. Nah, secara harafiah, pasar diartikan sebagai suatu kondisi di mana terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Nah, jadi dalam kondisi sekarang, pasar online itu bisa kita masukkan karena di situ juga terjadi transaksi antara pembeli dan penjual. Tidak hanya pasar-pasar yang seperti kita ketahui saat ini. Oleh karenanya, pasar dapat merupakan suatu tempat. Nah, ini pasar itu bisa tempat. Kalau kita lihat di sini ya, misalnya contoh pasar Tugu, pasar Karang, ataupun pasar bawah, itu merupakan pasar. Kemudian pasar waktu, itu ada juga yang seperti pasar market, future market, atau future trading. Serta ada juga pasar komoditi. Nah, di kita ada nggak pasar komoditi? Ada. Ada pasar ikan di gudang lelang. Nah, itu contoh salah satu pasar komoditi. Ada juga pasar hewan di Pringsewu. Nah, itu juga pasar komoditi. Sehingga pasar tersebut hanya menjual satu komoditi. Sedangkan pemasaran peternakan atau tata niaga usaha peternakan itu cakupannya lebih luas, bukan hanya sekedar proses transaksi jual beli di suatu tempat. Ya, nanti kita lihat sebagaimana ininya. Dari aspek ekonomi, ilmu ekonomi, tata niaga kalau kita pisahkan katanya, awal katanya, tata itu aturan, niaga itu dagang. Jadi kalau kita sambungkan tata niaga menjadi aturan permainan dalam hal perdagangan barang. Nah, ternyata dalam proses transaksi perdagangan jual beli itu kita harus memiliki aturan. Ya. Nah, tata niaga peternakan merupakan keragaman dari semua aktivitas bisnis yang mengalirkan barang atau jasa dari petani atau dari produsen sampai ke konsumen akhir. Tata niaga juga menjembatani gap atau menghubungkan antara petani atau produsen dengan konsumen akhir. Dalam konteks menghubungkan tadi, tata niaga merupakan serangkaian fungsi yang diperlukan dalam menggerakkan input atau produk dari tingkat produksi primer hingga konsumen akhir. Nah, dengan demikian, tata niaga peternakan adalah suatu sistem yang terdiri dari subsistem dari fungsi-fungsi tata niaga. Antara lain bisa disebutkan fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Lanjut. Rangkaian-rangkaian fungsi tersebut merupakan aktivitas bisnis dan merupakan kegiatan yang produktif karena meningkatkan atau menciptakan nilai. Ada pertambahan nilai dari produk tersebut guna bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Jadi rangkaian tersebut meningkatkan nilai, added value-nya, baik itu dari bentuk, dari tempat,
waktu, dan juga kepemilikan. Tata niaga pemasaran dalam peternakan juga merupakan salah satu dari subsistem agribisnis. Kalau kita lihat agri itu adalah pertanian, sehingga konteks agribisnis karena kita peternakan masuk dalam subsistem agribisnis. Kalau kita lihat lagi bagaimana proses mengalirkan barang dari dari produsen hingga konsumen, ternyata tata niaga itu sangat kompleks permasalahannya dan juga memiliki biaya yang tinggi. Jadi kalau kita amati, memang terjadi diferensi harga yang cukup signifikan dari harga di produsen hingga harga konsumen. Oleh karena itu, tata niaga akan efisien jika mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani atau dari peternak selaku produsen kepada konsumen dengan biaya yang semurah-murahnya. Nah, itu tata niaga jadi efisien. Dan juga mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut dalam kegiatan produksi dan tata niaga. Nah, terkait adil ini memang harus kita lihat bagiannya masing-masing ya. Jadi dua komponen ini memang akan menunjukkan efisiensi dari tata niaga. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menilai apakah tata niaga itu efisien atau tidak, kita akan melakukan pendekatan analisisnya. Yang pertama bisa kita lakukan adalah pendekatan fungsi. Nah, di sini pertama kita lihat fungsi tata niaga. Pendekatan fungsi dalam tata niaga yang bisa kita lihat adalah pertama, fungsi pertukaran. Kegiatan yang memperlancar perpindahan hak milik barang dan atau jasa yang dipasarkan. Jadi kalau fungsi pertukaran ini lebih jelas adalah fungsi pembelian dan penjualan. Kemudian fungsi fisik. Semua tindakan yang langsung berhubungan dengan barang dan jasa sehingga menimbulkan kegunaan tempat, bentuk, dan waktu terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Ini kata kunci dari fungsi fisik itu pendekatannya ada penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan. Ya. Jadi kalau di awal kita menghasilkan telur, kemudian telur itu dikemas, dikirim ke supermarket, itu sudah banyak fungsi fisik yang terjadi dari telur tersebut. Yang ketiga, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas ini adalah semua tindakan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen. Terdiri dari fungsi standarisasi dan grading, fungsi keuangan, fungsi penangguhan risiko, bahkan sering juga disebut fungsi intelijen pemasaran atau informasi pasar. Nah, ini fungsi fasilitas. Di kita ada istilahnya informasi pasar. Kalau kalian nanti cari, ada yang namanya PINSAR, Pusat Informasi Pasar. Itu berisikan harga-harga komoditi peternakan, baik itu telur, ayam, maupun harga-harga komoditis lainnya yang dari peternakan. Di situ kita dapat info harga telur saat ini di Jakarta berapa, harga di Jawa Tengah berapa, harga di Lampung berapa, sehingga kita tahu harga telur di mana-mana di seluruh Indonesia kita bisa dapatkan. Sehingga dari sisi itu akan meningkatkan efisiensi tata niaga. Tidak sebagai penjual itu semena-mena menentukan harga yang tinggi, karena kita sudah mendapat informasi
yang jelas terkait harga di seluruh daerah yang berdekatan dengan kita. Oke, setelah pendekatan fungsi tadi, kita lakukan adalah pendekatan kelembagaan. Nah, kelembagaan tata niaga adalah berbagai organisasi bisnis atau kelompok bisnis yang melaksanakan aktivitas bisnis. Kelompok ini terdiri dari pedagang perantara. Pedagang perantara yang memiliki atau menguasai produk, yaitu pedagang eceran dan pedagang grosir. Nah, ini pedagang perantara ini, karena dia masih bisa menjual lagi ke pedagang grosir atau eceran. Kemudian agen perantara hanya menguasai produk. Nah, ya, hanya menguasai produk. Sebentar kok ngilang. Nah, hanya menguasai produk, itu broker. Agen perantara juga termasuk di situ. Kemudian ada juga spekulator. Nah, ini pedagang perantara yang membeli atau menjual produk untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan adanya pergerakan harga. Nah, ini spekulan, kita sering sebut spekulan-spekulan. Di kita seperti apa? Ya, ini biasanya spekulan ini kalau di produk-produk peternakan ini biasanya ya pada saat harga ayam diperkirakan akan naik, dia beli dulu dengan harga saat ini. Kemudian bisa dijual kemudian beberapa waktu yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini spekulan atau spekulator. Adakah mereka dalam sistem tata niaga kita? Ada, ya. Selanjutnya, pengolah atau pabrikan adalah kelompok bisnis yang aktivitasnya menangani produk dan merubah bentuk dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir. Nah, ada pengolah, ada pabrikan. Mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk akhir. Ada juga organisasi yang membantu memperlancar aktivitas tata niaga. Misal membuat peraturan-peraturan, pelelangan, ataupun asosiasi importir dan eksportir. Nah, itu pendekatan yang kedua adalah pendekatan kelembagaan. Jadi, dengan adanya kelembagaan seperti ini ternyata membantu meningkatkan efisiensi dari usaha tata niaga produk-produk kita. Ada juga pendekatan yang lain. Apa? Pendekatan sistem. Jadi di sini input dan output system, power system, communication system, dan juga the behavioral system for adapting to internal and external change. Artinya bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dan juga di luar. Serta pendekatan SCP. Nah, ini jadi tugas kalian untuk menjelaskan apa itu pendekatan SCP dalam konteks tata niaga hasil-hasil peternakan. Silahkan dicari, dijelaskan, dan jangan lupa dikumpul pada saat jam berakhir. Oke. Selanjutnya, dalam konteks tata niaga ini juga kita perlu bahas tentang pemasaran. Karena aktivitas utama dalam sistem tata niaga itu adalah pemasaran. Suatu sistem dalam kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan distribusi barang sehingga dapat memuaskan keinginan baik akan produk ataupun jasa pada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Nah, itu orang sering menyebutnya dengan sistem pemasaran. Ada juga yang lain menyebut pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Nah, ini jadi orang banyak sekali mendefinisikan tentang pemasaran-pemasaran sehingga
kita akan mendapatkan banyak definisi tentang pemasaran tergantung ruang lingkup di mana kita mencari sumber pemasaran itu sendiri atau literatur yang kita baca. Yang ingin saya jelaskan di sini, apa beda pemasaran dengan penjualan? Kalau kita telaah, pemasaran itu akan berbeda dengan penjualan. Karena penjualan itu sekupnya lebih kecil dan penjualan merupakan bagian dari promosi. Sedangkan promosi adalah salah satu bagian dalam sistem pemasaran secara menyeluruh. Pemasaran juga berbeda dengan seni dagang. Karena seni dagang itu terkait dengan perencanaan produk, perencanaan dalam perusahaan untuk menghasilkan jasa atau produk yang tepat dalam harga yang pantas atau warna atau ukuran yang sesuai. Itu seni dagang. Sehingga memang konteksnya akan berbeda-beda antara pemasaran dengan seni dagang. Seni dagang dengan penjualan itu juga beda. Jadi di sini bisa kalian lihat perbedaannya dengan jelas, apa itu pemasaran, apa itu penjualan, apa itu seni dagang, dan lainnya. Secara filosofi, pemasaran berpandangan bahwa sebuah perusahaan atau sebuah usaha itu yang pertama harus berorientasi ke konsumen. Orientasi kita itu konsumen. Kemudian berusaha keras untuk mempunyai volume penjualan yang menghasilkan laba. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan semua kegiatan pemasaran. Secara filosofi, jika tiga ini digabungkan, itu akan dimulai dari perencanaan pemasaran sampai dengan menghadirkan barang itu di tangan konsumen. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan perusahaan dalam mengatur atau menjuruskan peralatan yang dimiliki untuk eksploitasi faktor-faktor di luar perusahaan, yaitu pasar, untuk mendapatkan laba. Nah, ini juga bagian dari pemasaran. Ya, jadi kalau kita bahas pemasaran itu ternyata banyak sekali poin-poinnya. Tapi yang harus kalian garis bawahi bahwa pemasaran merupakan suatu upaya merencanakan, mendistribusikan barang sampai ke konsumen, dari produsen sampai ke konsumen. Nah, ini definisi Kotler tahun 2000 itu akan kita lihat lebih jelas untuk membedakan antara konsep pemasaran dengan penjualan. Kotler di sini menjelaskan bahwa penjualan itu lebih mengutamakan pada kebutuhan pihak penjual. Jadi penjual itu orientasinya pada si penjual. Penjualnya pengennya untung aja. Nah, itu orientasinya seperti itu. Sedangkan pemasaran berfokus pada pihak pembeli. Nah, udah beda kan? Terlihat bedanya. Kemudian penjualan memberikan perhatian pada kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang tunai. Nah, jadi penjual ini memberikan perhatian pada kebutuhan penjual. Barangnya biar cepat laku jadi uang. Sementara pemasaran itu mempunyai gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan lewat sarana produk dan keseluruhan kelompok barang yang dihubungkan dengan awal dari perencanaan, penciptaan, menyerahkan, dan akhirnya mengkonsumsikan. Jadi kalau contoh paling gampang itu bisa dilihat di barang ya. Kita lihat kalau kita jualan pisang, komoditi pisang itu konteksnya adalah penjualan. Sementara kalau mobil itu adalah konteksnya pemasaran. Artinya apa? Kita tidak perlu ingin menjual pisang harus mengkreasikan,
bagaimana pisang itu dideskripsikan dengan baik sehingga membuat konsumen itu tertarik dengan pisang kita. Kalau kita jual pisang ya sudah, kita taruh barang butuh, jadilah transaksi jual beli. Selesai. Sementara kalau kita jualan kendaraan, motor misalnya atau mobil, itu kita butuh yang di situ. Kenapa akhirnya motor itu banyak model, banyak tingkatan, banyak harga, banyak merek. Nah, karena itu nanti dihubungkan dengan penciptaan, berhubungan dengan selera, berhubungan juga dengan konsumen, kemampuan konsumen. Nah, di sini kalian sudah mendapat gambaran bagaimana perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Lebih lanjut, bagaimana kita proses terjadinya pemasaran atau proses transaksi jual beli. Kalau kita lihat dahulu kala, proses jual beli itu sudah terjadi. Awal muasal jual beli itu terjadi dari barter. Kalau zaman dulu, zaman dahulu kala, zaman nenek-nenek moyang kita, itu belum ada uang, mata uang yang untuk mendeskripsikan nilai suatu barang. Sehingga proses transaksi jual beli yang terjadi itu dengan menggunakan barter. Istilah barter adalah pertukaran barang dengan barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sampai saat ini kegiatan barter pun masih ada. Nah, itu bisa dilihat contohnya ada web yang DigiBarter itu juga menawarkan proses barter. Dengan adanya nilai mata uang, itu ternyata memudahkan kita selaku produsen dan konsumen untuk proses jual beli. Karena kita tidak lagi perlu menafsirkan harga-harga yang kita miliki dengan barang-barang yang ingin kita miliki. Nah, ke depan mungkin sekarang uang tunai sudah mulai berkurang, berganti dengan uang elektronik. Demikian juga pasar. Fungsi pasar sebagai tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli yang selama ini aktivitas fisik terjadi, saat ini dengan berkembangnya teknologi sudah cukup dalam genggaman kita. Nah, ini tapi kalau kita amati untuk produk-produk pertanian, peternakan khususnya, ini kita belum bisa banyak terlibat dalam transaksi yang seperti ini. Tolong kalian sebutkan atau jawab pertanyaan Bapak, kenapa produk-produk peternakan kurang diterima dalam sistem penjualan online? Berikan jawabannya, alasannya, dan deskripsikan produk-produk tersebut. Kenapa? Jadi, pada pertemuan kali ini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kerjakan. Demikian kurang lebihnya saya cukupkan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan dibaca lagi materi, didengarkan lagi penjelasan. Kemudian jika masih kurang jelas, silahkan menulis di forum. Kurang lebihnya demikian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.